Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal ujian tulis masuk Universitas Gadjah Mada atau UTULGM atau UMGM tahun 2019 untuk bidang matematika. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 15, kita bacakan dulu ya. Diketahui x kuadrat plus 2xy plus 4x sama dengan min 3 dan 9y kuadrat plus 4xy plus 12y sama dengan min 1. Nilai dari x plus 3y. Oke, kita akan tulis kembali soalnya. Nah, mungkin untuk soal seperti ini teman-teman harus banyak latihan ya, karena sense dari mengerjakan matematika itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa, nanti oh kayak gini, oh kayak gitu ya. Nah, jadi kita akan berpacu pada soal yang di sini, gitu ya. Ini sekilas dari aku aja. Kalau kita kuadratin, ya, ini kalau kuadratin berarti jadinya x kuadrat plus 9y kuadrat plus 6xy. Nah, ini bentuk ini itu ada kemiripan dengan soal dengan yang diketahui. Ada x kuadratnya, ada 9y kuadratnya. Nah, 6xy-nya itu ketika kita jumlahkan yang di sebelah sini. Nah, nanti kita dapat 6xy. Kayak gitu ya. Nah, misalkan aku jumlahin aja langsung. Jadinya x kuadrat. Jadi yang kayak gini itu terbentuk karena sense-nya, teman-teman ya. Karena feel-nya mengerjakan banyak soal matematika, makanya ada feel buat oh ini bakal ke sini, bakal ke situ gitu ya. Jadilah teman-teman harus terbiasa dulu gitu ya dengan soal-soal yang ada gitu ya. Banyakin lah untuk latihan soalnya. Jangan di aku doang sebenarnya, silakan ekspor ke yang lain, ke soal yang ada di buku, ke soal yang ada di web. Kalau bisa, teman-teman bisa ekspor ke soal yang di luar negeri, itu lebih bagus. Oke, ini 9y kuadrat, ini kita jumlahin, jadinya 6xy, ditambah 4x-nya tetap, ditambah 12y, yang kanannya negatif 3, ditambah negatif 1, negatif 4. Nah, bentuknya ini kita samakan aja dengan bentuk yang di sini ya, x plus ini ya. Berarti x plus 3y kuadrat. Nah, ini kita kelompokkan. 4-nya keluarin berarti 4 kurung buka x plus 3y. Kenapa? Karena 4 kali x 4x, 3 kali 4 12 ya. Sama dengan min 4. Nah, ini adalah bentuk pada soalnya. Ini ya, bentuk pada soalnya. Nah, kalau kita misalkan sebuah variabel katakanlah m sama dengan yang ditanyakan ya, x plus 3y. Maka dengan mensubstitusikan ke sini menjadi m kuadrat plus 4m sama dengan negatif 4. Negatif 4-nya kita pindah ke kiri, jadinya m kuadrat ditambah 4m ditambah 4 sama dengan 0. Terus kita pakai ABC boleh, pakai faktor juga boleh ya. Angka berapa yang hasilnya ketika dikalikan 4, ketika jumlahkan 4. Ya, 2 doang ya. 2 tambah 2 dan 2 kali 2. Itu cara faktor ya. Berarti m ditambah 2, m ditambah 2 ya, atau m tambah 2 kuadrat. Ya. Nah, berarti satu-satunya yang memenuhi adalah berdasarkan sifat bilangan real. Ini harus 0 salah satunya. Karena ini sama ya, m tambah 2 kan sama dengan ini ya. Maka ya m tambah 2 harus sama dengan 0. Jadi m-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita kembalikan ke bentuk semula. Kalau m itu sama dengan x plus 3y. Jadi x plus 3y sama dengan negatif 2. Nah, udah. Ini udah menjawab soalnya x plus 3y. Nah, maka jawabannya adalah negatif 2. Gitu ya. Jawabannya E. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai di video selanjutnya.
Jadi kalau pada variabel tunggal atau turunan ya diferensial variabel satu variabel gitu ya. Kalau kita punya suatu fungsi f x atau gini. Kalau kita punya suatu fungsi posisi misalkan rt sama dengan 2t. Maka kita punya fungsi kecepatannya adalah turunan dari fungsi posisi gitu ya. Ini t pangkat 1 kita turunkan. Berarti 2 kali 1 2, t pangkat 0 ya 0 gitu ya. T pangkat 0 t pangkat 0 kan 1 gitu ya. Jadi fungsi kecepatannya itu 2, dia konstan. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau dia kan posisinya partikelnya itu bergerak dengan konsep turunan apa namanya? Turunan vektor gitu ya. Dia itu ada di sebuah vektor yang akan kita turunkan. Nah, maka cara menurunkannya ya, cara menurunkannya adalah dengan menurunkan masing-masing komponennya gitu. Kan ini kan untuk komponen I, ini untuk komponen J gitu ya, atau sumbu X, sumbu Y. Ini ada sumbu X atau I, ini J gitu ya. Maka R aksen dari T atau kecepatan dalam bentuk vektornya itu adalah turunan ya, turunan dari masing-masing komponennya. Kita turunkan T min sin T-nya dan kita turunkan juga apa namanya? 1 kurang cos T-nya. Nah, gitu ya. Nah, turunan dari T adalah 1 tentunya. Turunan dari sin T adalah cos, berarti karena ada minus jadinya min cos T. I ditambah turunan dari 1 adalah 0 ya, turunan dari konstanta 0. Turunan dari cos itu adalah min sin T. Jadi kalau ketemu dengan min jadinya positif ya. Jadinya sin T doang. Nah, ini adalah apa namanya? Kecepatan partikel dalam bentuk fungsi bernilai vektor. Kayak gini ya. Jadi untuk menentukan laju maksimum, oke, mungkin ini gambarannya. Kalau ada sebuah fungsi, misalkan fungsinya udah langsung masuk ke fungsi pi ya, fungsi kecepatan, sama dengan 2x kuadrat ditambah 2 x kuadrat ditambah 2x gitu ya. Nah, maka turunannya adalah sama dengan 2x ditambah 2. Nah, kalau mau mencari bahwa pi-nya ya, bahwa fungsi pi-nya atau fungsi sebelumnya itu adalah maksimum atau minimum ya, atau dia akan mencapai titik kritis saat ada 3 jenis setidaknya ya, kalau dalam fungsi satu variabel. Ada sebenarnya 2 variabel juga sama ya, cuman ada kalau di fungsi 2 variabel itu ada perbatasan, ada batas ya, cuman batasnya beda. Kalau di fungsi satu variabel itu ada yang namanya batas atas dan batas bawah gitu ya. Batas atas, batas bawah, yang kedua itu titik stasioner, dan yang terakhir adalah singularnya. Jadi singular itu ketika turunan pertamanya itu tidak terdefinisi pada nilai tertentu. Nah, karena di sini fungsinya polinom, maka dia terdefinisi untuk bilangan R. Karena tidak ada titik ujung, ya namanya titik ujung, maka nggak bisa dong ditentukan titik ujungnya. Karena, nah berarti cuma satu lagi. Karena tadi 2-nya gagal, satu lagi ada titik kritis, yaitu saat turunan pertamanya 0. Nah, maka 2x sama dengan min 2, x-nya sama dengan 1. Jadi, nilai maksimum atau minimum, karena kita belum menentukan minimum atau maksimumnya, terjadi
pada pi saat X-nya sama dengan min 1. Begitupun pada fungsi bernilai vektor. Ya, kita akan turunkan lagi sekali lagi, tapi nanti akan dibuat vektor 0 ya. Turunan dari 1 itu 0, turunan dari cos itu adalah min sin, karena ketemu dengan min lagi jadinya sin doang, sin T ya. Turunan dari sin adalah cos T C. Nah, ini katanya harus sama dengan 0 di sini, sama aja ya. Tapi dalam bentuk vektor sekarang. Masing-masing 0. 0 ini di sini dipasangkan, 0 ini dipasangkan di sini. Gitu ya. Sebentar. Tapi kayaknya ya nilai T-nya itu tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena sin T sama dengan 0, cos T sama dengan 0. Nggak ada penyelesaiannya dong. Bilangan T apa, bilangan T yang seperti apa, yang ketika kita disinkan dan dikoskan hasilnya sama. Nggak ada. Soalnya nggak ada. Sin dan cos kan nilainya selalu apa namanya, kalau dalam tabel yang 60 yang 0 derajat 30 itu ya, tabel apa namanya lupa lagi, itu kan nilainya selalu berkebalikan. Kalau sin 0 0, kalau cos 0 itu 1 gitu ya. Dia gak akan sama kecuali pada titik tertentu, cuma satu doang, tapi di antara interval 0 sampai pi per 2 tuh, yaitu di pi per 4 ya, di 45 derajat gitu. Jadi karena kita ini gagal, kita akan menggunakan langsung aja kita akan menggunakan rumus jarak ya. Kita akan menggunakan rumus jarak. Jadi karena kita udah tahu nih fungsi pi-nya, kita tinggal pakai ya rumus jarak gitu ya. Aku menyebutnya rumus jarak. Tapi kayaknya penyebutannya itu adalah total suatu fungsi ini gitu ya. Jadi ini R aksen. Jadi pi T ya, panjang pi T, norm pi T itu adalah akar dari ini masing-masing komponen dikuadratin. 1 kurang cos T dikuadratin ditambah ini sin kuadrat T. Kita uraikan 1 kuadrat 1 min cos kuadrat jadinya cos kuadrat T, 2 dikali 1 2 dikali min cos T min 2 cos T ditambah sin kuadrat T. Sekarang karena ini ketemu nih, ingat di trigonometri ya, cos kuadrat T dengan sin kuadrat T itu ketemu ya. Maka ketemu menggunakan identitas trigonometri, jadi hasilnya itu 1 ya. Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu adalah 1 gitu ya. Itu bukan rumus sih, lebih ke sifat gitu ya. Jadi nanti kita ini ya digabungkan aja sama yang ini. 1 dikurangi 2 cos T ditambah cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Set, kebawahin akar dari 1 dikurangi 2 cos T, ininya 1 berarti ditambah 1 tambah 1 itu 2, jadi 2 dikurangi 2 cos T. Nah, ini berarti norm dari pi T-nya. Nah, berapa maksimumnya? Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan turunan pertamanya. Nanti bisa menggunakan turunan pertama dari pi itu sama dengan 0. Pakai yang ini pi-nya. Nanti ketemu T-nya berapa. Tapi di sini sebenarnya untuk mencari nilai maksimum itu gampang aja, teman-teman. Kita panggil lagi yang dalamnya ya. 2 min 2 cos T. Sorry. Kan kalau T-nya kan dia berupa, ya katakanlah T-nya itu ada di antara ya T-nya itu misalkan, karena T kan waktu ya, dia positif.
0 sampai 2pi gitu ya. 0 sampai 2pi. Nah, karena yang dicari nilai maksimum, berarti berdasarkan sifat pada kosinus itu kan ingat, dalam sin atau cos, nilainya itu tidak akan melebihi dari 1, ya. Tidak akan melebihi dari 1 dan tidak akan kurang dari min 1. Ya, tidak akan kurang dari min 1. Nilai cos dalam tabel, tabel apa ya? Tabel yang 0 derajat, 30 derajat, itu namanya tabel apa ya? Lupa lagi. Ini nilainya itu misalkan ini sin ya, ini sin. Jangan sin, langsung aja cos ya. Ini cos. Cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3. 45 nih, ada 45. Ini setengah akar 2. Cos 60 itu setengah akar 3. Sorry, kenapa naik lagi, Bro? Ini setengah akar 2, ini setengah, ini 0 ya. Nah, ini kalau ditambah lagi T-nya ke kanan, itu akan ngulang lagi. Jadi dia akan di antara 1 dan min 1 gitu ya. Jadi nilai cos-nya itu seperti itu. Nah, berarti nilai cos itu ada di antara min 1 dan 1. Kayak gitu ya. Nah, kita akan menyerupakan fakta yang tadi dengan fungsi yang ada dalam soal ini ya. Kita kalikan dengan 2 nih. Kita kalikan dengan 2. Berarti semuanya kali 2 nih ya. Ini 2 kurang dari sama dengan 2 cos T kurang dari sama dengan 2. Terus dikalikan dengan min 1. Dibalikin sama aja sih. Min 2 cos T kurang dari sama dengan 2 ya. Terus ditambah dengan 2 katanya. Ditambah dengan 2. Tambah dengan 2. Nah, ini supaya ini teman-teman ya, supaya kita menyamakan dengan bentuk soalnya. Nah, ini bentuk soalnya ya. Dengan ini kan sama ya. Bentuk soal, bentuk nilai pi-nya gitu ya. Nah, terus kita akarkan aja. Ini kan 0 ya. Akar 0 kurang dari sama dengan akar dari 2 min 2 cos T kurang dari sama dengan ini 4 akar 4. Nah, berarti nilai dari akar ya, ini akar ya. Akar 2 min 2 cos T samain akar 2 min 2 cos T itu ada di antara 0 sampai 2. Nah, berapa maksimumnya? Ya maksimumnya itu berarti adalah 2 ya, karena ini nilai terbesarnya 2. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya 2. Nah, ini ya, makanya ini ada kuningnya 2. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.